Halo Bang Kakak dan teman-teman semuanya, perkenalkan kembali nama saya Najmah Nadira dengan NIM C1401241026. Saya dari kelompok 2 Fisiologi Reproduksi Ikan dan juga dari paralel 3. Nah, video kali ini saya akan menjelaskan mengenai perkembangan gonad dan juga histologis dari reproduksi ikan mas dan juga ikan lele. Nah, pengertian gonad sendiri adalah organ yang menghasilkan sel gamet. Sel gamet itu apa? Sel yang memproduksi telur dan juga sperma dari suatu organisme. Gonad itu berasal dari bahasa Yunani yaitu gonos yang artinya keturunan. Nah, apa sih faktor pembeda dari gonad meskipun dari organisme yang sama? Faktornya itu adalah usia, lingkungan, lalu juga siklus dan musim, yang dimana usia itu sangat mempengaruhi perkembangan reproduksi dari ikan itu sendiri, dan juga antara lain lingkungan. Ada ikan yang cepat matang gonadnya pada air yang kotor, ada juga yang cepat pada lingkungan air yang bersih. Metode untuk mengetahui tingkat kematangan gonad suatu ikan ada 4, yaitu yang pertama diseksi atau memotong bagian tubuh ikan, lalu juga ada kanulasi yaitu menggunakan kateter yang digunakan pada praktikum sore tadi, lalu juga ada ultrasonografi atau menggunakan USG yaitu menggunakan pantulan gelong suara dari suatu organisme tersebut, dan juga ada menggunakan histologi dengan mewarnai jaringan tertentu yang tipis pada ikan. Nah, sekarang masuk ke tingkat kematangan gonad pada ikan, itu terbagi menjadi 5. Dari tingkat yang paling rendah yaitu dinamakan immature stage, yang kedua yaitu developing stage, yang ketiga ada maturing stage, yang keempat itu mature stage, dan yang kelima adalah span stage atau setelah terjadinya pemijahan. Nah, sebelum masuk ke video praktikum sore hari ini, saya ingin menjelaskan sedikit apa yang kami dapatkan pada praktikum Fisrep minggu ini. Nah, yang pertama itu terhadap ikan mas. Ada 2 ikan mas, yang pertama itu betina dan yang satu lagi jantan. Nah, yang jantan itu kami indikasi dia berada pada tingkat kematangan gonad 3 atau 4. Mengapa? Karena pada testis dari ikan mas jantan itu warnanya itu lebih kegelapan, dan juga testisnya itu lumayan besar, dan pada ikan betinanya itu kami indikasi berada pada tingkat kematangan gonad 2. Mengapa? Karena melihat dari warna dan bentuk ovarinya itu, warnanya itu sedikit kemerahan dan ovarinya itu lebih besar. Nah, yang selanjutnya itu ada ikan lele, ada 3 ikan lele. Yang pertama itu ikan lele jantan. Kami indikasi ikan lele jantan itu berada pada tingkat kematangan gonad 1. Mengapa? Karena kami melihat testisnya itu seperti benang tipis berbentuk V, berwarna putih. Lalu juga ikan lele betinanya itu yang pertama kami indikasi berada pada tingkat kematangan gonad 2. Mengapa? Karena seperti ikan mas, ovarinya itu sedikit kemerahan dan juga berbentuknya besar, dan ikan betina yang satunya lagi itu terindikasi berada pada tingkat kematangan gonad 3 atau 4. Mengapa? Karena pada ikan lele betina tersebut itu warna telur, terdapat telur. Yang pertama, telurnya itu sedikit kehijauan, dan juga gonadnya itu matang sempurna, jadi dia lebih hijau, lebih ke hitam seperti itu. Dan juga yang terakhir itu ada ikan lele diindikasi menggunakan metode kanulasi, yaitu menggunakan kateter, dan disedot itu terdapat telurnya berwarna putih kekuningan. Berikut video dokumentasi praktikum fisiologi reproduksi ikan mengenai tingkat kematangan gonad ikan mas dan lele yang telah kami lakukan pada sore hari ini. Selamat menyaksikan. Empat. Pegang satu, Bang. Yang satu. Itu apa? Ini Jantan juga. jantan. Jantan juga. Apa? Pegang berapa? Gede lah ya. Gede. Ayo terus. Pegang hidung mau nggak? Dua. 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 Ini betina. Betina. Ini betina. Iya. Ya. Pegang berapa? 4. Kalau misalnya Yang mana aja? Atas atau bawah? aduh gue juga Yang atas atau bawah? nggak bakal. Bawah. Ntar gue tuh bisa flashbacknya lagi. Gantian aja ya, Bang. Enggak. Gantian aja. Kalau dari sudut. Sudutnya gimana? Itu ditutup dulu. Itu lubang. Masuk dulu. Gue setel mas jadi susah masuk. Nggak kelihatan.
Kalau terlalu dalam nanti dapetnya darah nanti. Mau jelasin dong. Jadi dalam proses granulasi ini kita menggunakan kateter yang mana kita Bawahnya lewat bagian sini. Terus kita isap dan sampai menemukan hasil seperti ini.